pilkada ini adalah salah satu bentuk demokrasi lokal yang dilaksanakan di daerah. Persoalan debat publik ini adalah sesuatu yang sudah kami coba gawangi dengan baik. Kalau sisi SDM, saya kira untuk Kota Batam cukup baik ya, cukup baik. Pesan saya adalah sebagai generasi muda, kita jangan pernah alergi terhadap proses politik. Karena proses politik ini sangat menentukan berjalannya proses-proses kehidupan kita yang sedang berjalan ke depannya. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ketua. Tidak lama berselang setelah pemilu, Ketua, tentunya Pilkada serentak juga telah sukses kita laksanakan di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024. Kalau boleh dibandingkan antara pemilu dengan Pilkada, bagaimana pelaksanaan Pilkada di tahun 2024 di Kota Batam menurut Pak Ketua? Apakah ada perbedaan tantangan ataupun dinamika dibandingkan dengan pemilu? Silakan, Ketua. Saya kira dari sisi tantangan dan dinamikanya pasti berbeda ya. Karena pilkada ini adalah salah satu bentuk demokrasi lokal yang dilaksanakan di daerah. Tentu dinamikanya setiap daerah berbeda dengan daerah yang lain. Tentu karakter penduduknya, masyarakatnya itu juga berpengaruh terhadap dinamika yang muncul. Betul. Saya kira itu. Kemudian tantangan terbesar saya kira ya dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang kita laksanakan di 27 November ya, 7 November 2024 ini menyisakan satu pekerjaan yang sangat berat saya kira. Karena apa? Pertama, tahapan yang dilaksanakan di Pileg ataupun Pilpres belum selesai. Kita harus kembali melaksanakan tahapan pilkada, dan sehingga ini menjadi satu pekerjaan berat saya kira pada saat itu, karena satu tahapan di Pileg belum selesai, tahapan kita harus berhadapan lagi dengan tahapan di pilkada. Itu yang menjadi pekerjaan berat yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, dari sisi regulasi. Sisi regulasi juga sangat memberikan kontribusi terhadap tantangan yang kami hadapi, karena di tengah ketidakpastian adanya beberapa judicial review yang diajukan oleh beberapa pegiat demokrasi pada saat itu, sehingga sangat berpengaruh terhadap proses tahapan di pilkada, khususnya dari sisi pencalonan ya. Pencalonan kemarin itu kan sempat terjadi dari sisi ambang batas pencalonan, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap jalannya proses demokrasi di daerah. Belum lagi persoalan batasan umur. Batasan umur itu juga menjadi persoalan ketika penentuan proses pelantikannya. Sehingga saya kira itu beberapa faktor-faktor yang kalau kita flashback yang kami lalui dalam pelaksanaan pilkada yang lalu. Saya kira begitu. Artinya teman pemilih dalam pelaksanaan pilkada pun ada tantangannya tersendiri. Dan sekali lagi, balik lagi, alhamdulillah semua itu bisa kita semua sebagai penyelenggara kita bisa lewati, dan pilkada di Kota Batam juga berjalan dengan cukup baik dan lancar ya, Ketua ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ketua. Kalau melihat dari dua pengalaman besar tersebut yang sudah Ketua tadi sampaikan, baik pemilu maupun pilkada, menurut Bapak
Ini balik-balik lagi kita selalu berbicara tantangan, karena selalu tantangan yang selalu menjadi persoalan yang ketua ya. Apa tantangan yang terbesar dari semua tantangan yang tadi sudah dihadapi, tantangan yang terbesar dalam penyelenggaraan pemilu supaya nanti kita ke depannya bisa memprediksi gitu loh ketua, apa langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil kira-kira menurut ketua untuk tingkat kota seperti Kota Batam dengan jumlah penduduk yang sangat majemuk seperti ini, bagaimana ketua? Saya kira dengan tingkat tingkat dinamika kependudukan kita yang sangat tinggi, yang sangat penting yang harus dilakukan selaku penyelenggara adalah membangun kolaborasi dan koordinasi kepada seluruh stakeholder. Lalu dari sisi kependudukan tentu lembaga-lembaga yang terkait dengan urusan kependudukan, misalnya di Dukcapil, ya, belum lagi dari sisi keamanan, ya, TNI Polri yang terlibat. Artinya memang yang sangat penting dibangun lebih awal adalah membangun koordinasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Karena pemilu itu adalah bukan pekerjaan kecil, adalah pekerjaan kolosal yang harus melibatkan semua unsur. Kita tahu juga bahwa memang sudah belasan kali ya Indonesia ini melaksanakan pemilu, tetapi ada saja kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksanaan secara teknis. Kata istilah kita, pemilu ini ibarat sebuah musik instrumental yang tak pernah selesai-selesai. Iya. Seperti itu saya kira. Iya, sangat menarik Ketua. Terima kasih. Kalau kita bicara tantangan ya Ketua, kira-kira kalau kita berbicara sumber daya manusia entah itu dari sisi penyelenggara maupun badan ad hoc, menurut Ketua di pengalaman pemilu dan pilkada kemarin, apakah dari sisi SDM, sudah memadai Ketua? Kalau sisi SDM, saya kira untuk Kota Batam cukup baik ya, cukup baik. Meskipun demikian, ya namanya juga mengorganisir sekian banyak manusia, itu tentu banyak hal juga yang kita temui. Tapi saya kira dengan tim yang solid ya, dengan tim yang solid dari KPU sendiri selaku selaku mandat yang diberikan dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada di daerah ini menjadi katalisator dalam membangun tim yang solid. Karena melibatkan baik dari sisi penyelenggaraan di tingkat kelurahan yang cukup banyak, belum lagi nanti ke tingkat TPS ya, yang TPS itu sudah melibatkan ribuan orang. Ini memang cukup berat ya, berat dan sulit untuk mengkoordinasikan. Tapi saya kira kembali lagi saya katakan bahwa dengan tim kita yang solid, terbangun komunikasi di antara seluruh teman-teman komisioner dan sekretariat, saya kira itu juga menjadi satu kunci suksesnya mengorganisir seluruh jajaran pelaksana penyelenggara. Baik, menarik sekali teman pemilih informasi tadi yang sudah disampaikan oleh ketua kita, Ketua KPU Kota Batam, Bapak Muhardi. Baik, kalau dari sisi tingkat kepercayaan publik, apa yang bisa ketua sampaikan kepada teman pemilih di luar sana terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang sudah kita laksanakan? Apakah feedback dari masyarakat terkait kalau kita berbicara tingkat kepercayaan publik, apakah cukup baik selama ini dengan apa yang sudah dilakukan kita sebagai penyelenggara? Kalau kita lihat penilaian publik, tentu kan harus ada perbandingan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita sudah sekian kali melaksanakan pemilu, pilkada, tentu masyarakat sudah punya penilaian. Tetapi menurut saya secara pribadi karena ada semacam informasi ataupun berita yang disampaikan oleh masyarakat bahwa
pelaksanaan pilkada yang terakhir kita laksanakan ini hanya persoalan debat saja, yang artinya yang cepat menjadi sedikit masuk ke ruang-ruang publik ya. Tapi selain itu saya kira nggak ada masalah. Artinya kan memang persoalan debat publik ini adalah sesuatu yang sudah kami coba gawangi dengan baik, tetapi tentu kan dinamikanya juga di antara peserta juga tidak dapat kami intervensi. Itu kan tergantung juga dari peserta pemilu juga harus solid dalam hal ini untuk melaksanakan satu keputusan bersama, begitu. Ya, menarik sekali Ketua. Baik, pertanyaan selanjutnya Ketua. Sebagai Ketua KPU Kota Batam, tentu Bapak punya pandangan yang strategis, betul ya Pak, ke depannya. Apa rekomendasi yang paling baik atau saran yang paling baik dari Bapak agar pelaksanaan pemilu dan pilkada di masa mendatang akan menjadi lebih baik, lebih partisipasif dan lebih dipercaya oleh masyarakat? Tadi sudah kita coba bahas ya tingkat partisipasi kita yang rendah ya, boleh dikatakan rendah karena tidak sampai 50% untuk Kota Batam. Untuk Kepri itu 53% dan Batam menempati posisi yang terendah, dan yang tertinggi adalah Natuna dan Anambas. Artinya kalau kita coba dalami secara lebih detail bahwa faktor partisipasi masyarakat itu tidak hanya ditentukan dari sisi penyelenggaraan saja. Banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor perlu saya kira dalam diskusi-diskusi yang kita buat baik di internal maupun di eksternal, faktor-faktor yang sangat berpengaruh adalah juga faktor pelaksanaan waktunya. Juga memang kita tahu bahwa pada hari H pelaksanaan pilkada itu di 27 November itu memang cuaca juga tidak sangat-sangat tidak bersahabat juga pada saat itu saya kira, sehingga ini juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaannya di hari H. Belum lagi dari sisi keikutsertaan pasangan calon juga kemarin kita sangat hanya ada 2, bahkan di awal-awal pasangan tunggal malah. Nah ini juga berpengaruh karena kalau kita lihat dari jumlah peserta di kabupaten lain seperti Anambas yang sampai 4 calon itu cukup tinggi partisipasinya. Karena memang pasangan calonnya juga lebih banyak. Ini juga sangat berpengaruh saya kira. Jadi kedepannya langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan ataupun penyelenggaraan baik pileg maupun pilkada adalah pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, ini regulasi kan memang bukan domainnya KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Tentu seperti yang kita katakan di awal tadi bahwa pemilu sudah 13 kali kalau nggak salah saya ya kita laksanakan, tetapi regulasi terus dilakukan perbaikan. Artinya ada secara teknis pelaksanaannya itu masih harus diperbaiki dan regulasi tentu juga harus dilakukan perubahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini sudah 2 kali kita laksanakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilu kita, baik di pemilu 2019 maupun 2024. Mudah-mudahan pemilu selanjutnya di 2029 ini sudah ada undang-undang baru yang bisa mengakomodir dan dari keseluruhan kekurangan-kekurangan yang baik secara teknis maupun secara secara administrasi ya penyelenggaraan itu bisa disempurnakan. Mudah-mudahan nanti di Komisi 2 DPR RI sudah melakukan inventarisasi terhadap persoalan-persoalan maupun mungkin masukan-masukan yang konstruktif ya terhadap perbaikan demokrasi ke depan. Sangat menarik. Tadi Ketua sudah menyampaikan saran ya Ketua atau masukan-masukan yang cukup baik untuk perbaikan secara teknis maupun secara administrasi agar pelaksanaan pemilu dan pilkada ke depannya akan menjadi lebih baik. Mungkin Ketua kita masih minta pesan-pesan inspiratif dari Ketua khususnya buat
teman pemilih di luar sana, khususnya teman pemilih pemula, teman pemilih pemuda, komunitas, organisasi, dan yang lainnya. Kira-kira pesan inspiratif apa yang bisa Ketua sampaikan kepada teman-teman pemilih di sana agar nanti bisa lebih berpartisipasi pada saat kita akan melaksanakan pemilu atau pilkada yang berikutnya. Silakan Ketua. Baik, para teman pemilih yang ada saat ini mungkin menonton ataupun yang belum sempat menyaksikan podcast kali ini, pesan saya adalah sebagai generasi muda, kita jangan pernah alergi terhadap proses politik, karena proses politik ini sangat menentukan perjalannya proses-proses kehidupan kita yang sedang berjalan ke depannya. Karena semua keputusan-keputusan politik itu juga sangat menentukan perjalanan bangsa dan negara kita. Begitu. Menarik sekali. Terima kasih Ketua sudah memberikan pesan-pesan yang inspiratif, baik itu untuk kita berbicara secara teknis pelaksanaan pemilu maupun kepada teman-teman pemilih di luar sana. Pertanyaan terakhir Ketua sebagai pertanyaan penutup. Mungkin udah terakhir tadi ya. Satu pertanyaan paling terakhir. Kalau boleh Ketua kasih satu kata saja untuk menggambarkan kerja-kerja pemilu selama ini. Apa kata itu dan kenapa? Silakan. Satu kata saja Ketua. Satu kata ya? Satu kata saja. Yang kira-kira saat ini terpikir oleh Ketua dan Ketua punya alasan kenapa kata itu harus satu kata harus Ketua sampaikan. Ini sepertinya agak berat ini justru kalau hanya satu yang kata. sangat inspiratif. Ya, baik, pemilu itu adalah jalan kita menentukan nasib bangsa. Wah, sungguh menarik ya. Terima kasih Ketua. Walaupun itu sudah lebih dari satu kata, tapi saya yakin kalimat itu sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Menarik sekali pembicaraan kita kali ini bersama Bapak Mawardi, Ketua KPU Kota Batam. Semoga pesan-pesan yang sudah Pak Mawardi sampaikan menjadi pesan yang sangat inspiratif kepada kita semua, teman pemilih di luar sana, khususnya masyarakat Kota Batam. Terima kasih Pak Mawardi atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Kita harapkan Pak Mawardi sehat selalu, amin, amin. semakin sukses, dan dalam melaksanakan tugas-tugas ke depannya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, teman pemilih semuanya, itu tadi obrolan menarik kita di hari ini bareng Ketua KPU Kota Batam. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mawardi bisa menjadi refleksi dan semangat baru buat kita semua dalam menyambut proses demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih sudah dengerin podcast KPU Kota Batam. Jangan lupa follow dan share biar makin banyak yang melek demokrasi. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan jaga selalu semangat berdemokrasi. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.